Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi tentang Hans Eisen dan Big Five Personality. Materi Hans Eisen akan dibawakan oleh saya sendiri, Media dan Heria, dan materi Big Five Personality akan dibawakan oleh saudari Maisara. Langsung saja, Hans Eisen dilahirkan di Jerman pada tanggal 4 Maret 1916. Ayahnya adalah seorang aktor yang bercerai dengan ibunya ketika dia berusia 2 tahun. Pada tahun 1934, karena tekanan dari gerakan Nazi, dia meninggalkan Jerman dan pindah ke Inggris dan melanjutkan studinya di sana. Pada tahun 1940, dia berhasil memperoleh gelar doktor dalam psikologi di Universitas London. Buku-bukunya antara lain Dimension of Personality, The Scientific Study of Personality, dan The Structure of Human Personality. Adapun pokok-pokok teorinya, inti pandangan Eisen dalam psikologi dapat dicari sumbernya pada keyakinannya bahwa pengukuran adalah fundamental dalam segala kemajuan ilmu dan bahwa dalam lapangan psikologi sebenarnya, orang belum pasti tentang hal apa yang sebenarnya diukur. Eisen yakin bahwa taksonomi atau klasifikasi tingkah laku adalah langkah pertama yang menentukan, dan bahwa analisis faktor adalah alat yang paling memadai untuk mengejar tujuan ini. Struktur kepribadian. Pertama, type atau tipe, yaitu organisasi di dalam individu yang lebih umum, lebih mencakup lagi. Type ini adalah kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Trait yaitu kumpulan respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Kumpulan kecenderungan kegiatan, koleksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Yang ketiga, habitual respon, yaitu respon-respon yang berulang terjadi saat individu menghadapi kondisi atau situasi sejenis. Atau kebiasaan tingkah laku berpikir, kumpulan respon spesifik tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Dan terakhir, spesifik respon, yaitu tindakan atau respon yang terjadi pada suatu keadaan atau kejadian tertentu. Respon spesifik ini tingkah laku yang secara aktual dapat diamati yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Selanjutnya, dimensi kepribadian. Pertama, introversion, extroversion yang mencakup faktor keramahan dan asertivitas. Konsep ini mengenai ekstraversi mempunyai 9 sifat sebagaimana yang ditunjukkan oleh trait-trait yang dibawanya. Orang-orang ekstroversi memiliki karakteristik seperti kemampuan bersosialisasi dan sifat influx, senang bercanda, penuh gairah dan optimis. Orang-orang introversi memiliki karakteristik seperti pendiam, pasif, berhati-hati, tertutup, tenang, penuh kontrol, dan tidak terlalu bersosialisasi. Perbedaan paling mendasar antara ekstraversi dan introversi bukan terletak pada perilakunya, melainkan pada sifat dasar biologis dan genetiknya. Yang kedua, neuroticism yang mencakup faktor ketidakstabilan emosi dan kekhawatiran. Beberapa penelitian menemukan bukti dan dasar genetik sifat neurotik seperti kecemasan, histeria, dan gangguan influx. Pada prinsipnya, setiap orang dapat ditempatkan dalam 2 ruang dimensi ini. Semua orang memiliki sifat extroversion dan atau neuroticism dalam tingkat berbeda. Yang terakhir, psychoticism mencakup kecenderungan untuk keras kepala dan ketekunan. Biasanya bersifat egosentris, dingin, tidak mudah menyesuaikan diri, impuls, curiga, dan antisosial. Baik, saya persilahkan saudari Maisara untuk melanjutkan materi dengan membahas materi Big Five Personality.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya, yaitu Big Five Personality. Teori Big Five pertama kali diperkenalkan oleh Lewis R. Goldberg pada tahun 1981. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori Big Five ini adalah Alport, yang melakukan penelitian dengan bergantung pada hipotesis leksikal. Selain itu, Goldberg juga menyatakan bahwa Cattell adalah bapak intelektual dari teori Big Five. Tokoh besar lahirnya teori Big Five Personality ada 4, yaitu Lewis L. Goldberg, Gordon Allport, Paulo Costa, Goldberg M. Seeker. Definisi kepribadian menurut para tokoh besar teori Big Five Personality. Yang pertama, Lewis Goldberg. Manusia dibedakan kepada karakter-karakter serta kepribadian yang dipunyai oleh setiap individu. Masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri, sikap, pola pikir sendiri yang banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan mereka dibesarkan dan bentuk pendidikan yang diperoleh. Yang kedua, Paul T. Costa Jr. Kepribadian merupakan penentu penting dari cara-cara orang menghadapi stres. Selanjutnya, Robert M. Seeker. Kepribadian adalah dimensi perbedaan individu dalam kecenderungan untuk menunjukkan pola konsisten dari pikiran, perasaan, dan tindakan. Selanjutnya, Alport. Sebuah organisasi dinamis di dalam sistem psikis dan fisik individu yang menentukan karakteristik perilaku dan pikirannya. Yang terakhir, John N. Pervin. Kepribadian mewakili karakteristik individu yang terdiri dari pola-pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian mempelajari interaksi antar struktur dari kepribadian tertentu. Dengan menggunakan metode analisis faktor, Eysenck berhasil mengidentifikasi 3 dimensi dasar kepribadian, yaitu ekstraversi. Ekstraversi lebih dekat dengan menggunakan populer dari kedua istilah ini. Orang-orang ekstrovert mempunyai karakteristik utama, yaitu kemampuan bersosialisasi dan sifat impulsif, senang bercanda, penuh gairah, cepat dalam berpikir, optimis, serta sifat-sifat lain yang mengindikasikan orang-orang yang menghargai hubungan mereka dengan orang lain. Selanjutnya, neurotisme. Seperti halnya ekstraversi dan introversi, faktor neurotisme mempunyai komponen hereditas yang kuat. Eysenck menyatakan bahwa beberapa penelitian telah menemukan bukti dari dasar genetik untuk sifat neurotik seperti kecemasan, histeria, dan menggunakan obsesif kompulsif. Selanjutnya, openness. Dimensi kepribadian openness ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Karakteristik positif pada individu yang memiliki dimensi ini cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikir luas. Selanjutnya, conscientiousness. Seseorang yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik positif pada dimensi ini adalah dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, berorientasi pada pencapaian. Selanjutnya, agreeableness. Individu yang berdimensi ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristik positifnya adalah dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, dan berhati lembut serta suka membantu. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan
Teori kepribadian 5 faktor terbukti memiliki konsistensi apabila diterapkan di Indonesia. Kelima faktor kepribadian yang dikonfirmasi dalam persamaan struktural diterima sebagai faktor yang mengukur kepribadian. Di sisi lain, model yang disusun memiliki ketetapan model yang cukup kuat. Faktor kepribadian adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan karir seseorang. Adapun kekurangannya, adanya korelasi antar faktor yang cukup tinggi menjadikan adanya interdependensi antar faktor di dalam Big Five model. Interdependensi dan dapat menyulitkan penggunaan alat ukur ini apabila peneliti hendak menyusun identifikasi sebuah faktor secara mandiri yang terlepas dari faktor lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang sempat kami bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.